Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi. Bertemu lagi pada dari saya Bu Ayu Istiari. Saya adalah guru kalian di kelas 7 mata pelajaran PPKN. Adapun pertama kali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan memasuki bab tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, adapun pembelajaran pada perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah: 1. Kalian mampu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Kalian lebih menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Kalian mampu menganalisis perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, kalian mampu melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Serta kalian juga akan dapat melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Anak-anak, di dalam mempelajari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, pada awalnya kita akan berbicara terlebih dahulu bagaimana sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, awalnya pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara terletak pada 1 Maret 1945. Diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Baik anak-anak, kita juga perlu mengetahui bagaimana peristiwa juga yang menyangkut sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama BPUPKI. Nah, anak-anak, BPUPKI di sini yang tadi kita sebutkan, yaitu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sedangkan ini membahas tentang dasar negara. Nah, tokoh-tokohnya sekarang. Di dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, itu tidak lepas dari beberapa tokoh-tokoh besar di Indonesia yang mempunyai peran besar di dalam sejarah tersebut. Yang pertama kalian harus mengetahui, yang pertama adalah KRT Rajiman Widyodiningrat. Ayo anak-anak, siapa yang tahu Rajiman Widyodiningrat itu siapa? Nah, kita kembali lagi ya pada sejarah. Dulu pernah diajarkan mungkin di kelas 6 bahwasanya Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlu suatu dasar negara. Nah, kemudian baru muncul beberapa anggota sidang yang menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Siapa saja kira-kira ayo yang anggota sidang yang menyampaikan pendapatnya? Tuh, pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin di sini berpendapat bahwasannya menurut Muhammad Yamin terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai peri kebangsaan,
peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta peri kesejahteraan. Kemudian ada lagi, siapa yo? Baik, di sini ada Supomo. Terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Jadi negara itu dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara ada 5 unsur menurut Supomo. Apa saja? Persatuan, kesatuan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, serta musyawarah. Next, berikutnya. Nah, ini kata presiden pertama kita. Kata beliau, siapa presiden pertama? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berpendapat bahwasanya sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, nasionalisme. 2, kebangsaan nasional Indonesia. 3, internasional dan peri kemanusiaan. 4, musyawarah mufakat atau demokrasi. 5, kesejahteraan sosial. Dan 6, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, di sini nak kita jadinya akan tahu bahwasanya pada sidang BPUPKI, BPUPKI yang tadi ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disitulah pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang akhirnya dapat menghasilkan rancangan apa? Menghasilkan rancangan yang dinamakan rancangan Piagam Jakarta. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu tadi sudah banyak memaparkan tentang bagaimana sih sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Dari materi yang Ibu paparkan, tugas kalian di rumah adalah membuat rangkuman dari materi yang Ibu sampaikan melalui bahannya adalah dari materi PowerPoint yang Ibu sampaikan ini beserta buku referensi baik secara manual ataupun nantinya kalian bisa mencarinya dari media elektronik, yaitu rangkuman dengan bahasa kalian sendiri bagaimana sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara sampai akhirnya dapat menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Ingat, tugas tersebut waktunya 1 minggu ke depan anak-anak. Di dalam tugas itu nanti kalian akan mengirim tugas itu melalui email Ibu di alamat email ayukistiari20@gmail.com. Jangan lupa sertakan nama kalian, kelas kalian, alamat nomor absen kalian, serta nanti jawabannya. Nah, kalian langsung kirim ke email Ibu ya. Ibu tunggu paling lambat pukul 8 malam. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Nikmati hidup ini. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kita tingkatkan, karena semua ada hikmahnya, dan semua kalau bersyukur anak-anak, insya Allah akan enak hidup kita.
Selamat datang di SMP 24 Surabaya. Sukses selalu buat kalian. Mohon maaf jika apabila ada kata-kata Bu Ayu yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.